Luar biasa. Kembali lagi di ibadah FHM GKI Yerusalem dengan Kak Sela, Kak Okta, Kak Efri. Untuk lagu pembuka kita nyanyikan Dengan Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Yerusalem. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami berserah pada Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Ku Tetap Setia. Dengan sikap tangan berdoa ya.
Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik semua pada hari ini? Semoga kabar adik-adik semua pada hari ini semangat dan luar biasa ya. Nah, sebelum Kanata membawakan cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, jikalau pada saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah anak-anak-Mu ini dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan cerita firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Baiklah adik-adik semua, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Kakak ulangin lagi, Keluaran pasal 20 ayat 7 dengan perikop ke-10 firman. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita baca sekali lagi adik-adik semua. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah adik-adik semua. Nah, nama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang, termasuk kita semua ya adik-adik semua. Karena nama merupakan digunakan untuk menunjukkan identitas kita masing-masing. Nah, begitu juga dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Bagaimana kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Bukankah kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan ingin kita selalu memanggil namanya? Nah, pada zaman Israel, nama tidak hanya digunakan sebagai identitas dan pembeda antara orang satu dengan orang yang lainnya adik-adik semua. Nah, tetapi bagi orang Israel, nama melekat dengan gambaran kepribadian orang yang mempunyai nama tersebut. Nah, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, kakak ada mengutip satu kalimat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, di sini maksudnya adalah menunjuk bukan hanya penyebutan nama Allah melalui ucapan saja adik-adik semua, melainkan lebih dari itu loh. Nah, yaitu kita jangan menganggap remeh pribadi Allah ketika mengucapkan namanya dengan mulut kita. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan banyak sekali penyebutan nama Allah berdasarkan perbuatan dan pernyataan kuasanya. Nah, sini kakak kasih contoh ya. Contohnya nih, kata El Shaddai. Ada yang tahu artinya apa? Nah, di sini kakak beritahu ya artinya. Artinya adalah Allah Maha Kuasa. Nih, ada lagi nih. Satu kata El Roi. Artinya apa yo? Ya, nah ini artinya adalah Allah yang melihat. Nih, satu kata lagi ya. Jehovah Jireh. Ayo, artinya apa? Nah, artinya adalah Tuhan mencukupkan. Dan masih banyak lagi penyebutan nama Allah di setiap perbuatannya. Adik-adik semua bisa membayangkan bahwa ketika orang Israel akan beribadah, mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam bait suci begitu saja. Mereka harus menguduskan atau membersihkan diri dengan cara mempersembahkan korban bakaran kepada Allah terlebih dahulu adik-adik semua. Nah, demikian juga ketika mereka menyebut nama Tuhan, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel saja ini, tetapi berlaku juga bagi seluruh bangsa termasuk kita semua. Karena nama Tuhan merupakan nama yang mulia dan dahsyat, sehingga
tidak boleh dipermainkan atau diucapkan secara sembarangan. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga perkataan kita. Seperti kita tidak boleh menyumpahi orang lain dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Nah, di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang baik. Misalnya, kita menggunakan kata-kata yang baik untuk menghibur teman-teman kita yang sedang sedih, sehingga kita dapat membuat teman-teman kita menjadi bahagia. Terlebih-lebih membuat hati Tuhan senang. Dengan kita menyebutkan kata-kata yang baik, Tuhan menjadi senang, Tuhan menjadi bahagia. Kita hidup di dunia ini menjadi baik. Nah, jadi pesan kakak untuk adik-adik semua adalah lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan agar hati Tuhan menjadi senang kepada kita melalui perkataan, pikiran, dan bahkan perbuatan kita dengan menunjukkan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik semua, cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan sampai di sini. Namun, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita datang kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Dan jikalau pada saat ini ya Tuhan kami telah selesai mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, dan semoga cerita firman-Mu ini dapat menjadi penerang dan pelita bagi kami semua. Dan semoga anak-anak-Mu ini dapat berkata-kata dengan yang baik, perbuatan yang baik, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dapat membanggakan hati-Mu ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Engkau tutup bungkus doa ini hanya ke dalam satu nama yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Anak-anak Tuhan yang baik katakan amin. Baiklah adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kanata. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dipersiapkan yang rapi, dilipat yang rapi, dan disimpan di dalam amplop dan diantarkan di PPH lantai 2. Untuk lagu persembahan kita menyanyi Berlimpah Sukacita di Hatiku. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Filia. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kanata. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kakak mau ajak kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan sebagian kecil dari persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, biar menjadi dupa harum di hadapan Engkau dan boleh menjadi kepujian kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin.
rasa adik-adik kita sudah di penghujung ibadah kita. Untuk lagu penutup kita nyanyi I Love You Jesus. Tapi adik-adik bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk keluarga kami. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, biarlah Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan Yesus ingin berdoa untuk anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh hadir lagi pada ibadah SHM minggu depan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Dan juga Tuhan Yesus, inilah seru doa kami pada penutupan ibadah kami pada hari ini. Kami berserah pada Engkau, anak-anak Tuhan, katakan amin. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.